Halo mahasiswa, selamat datang di pembelajaran tentang Problem Based Learning atau PBL. Setelah sesi ini, kalian diharapkan dapat 1. Memahami apa itu Problem Based Learning, 2. Paham cara menerapkan Problem Based Learning, dan 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari PBL. Kita mulai dari definisi. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui proses memecahkan masalah nyata yang kompleks. Dengan kata lain, mahasiswa mengembangkan pengetahuan mereka dengan berkolaborasi dan berpikir kritis terhadap masalah yang relevan. Tujuan utama dari PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan analitik, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Kita lanjutkan dengan prinsip dan karakteristik utama dari Problem Based Learning. Problem Based Learning memiliki beberapa prinsip utama yang menjadikannya unik. Yang pertama, dan ini penting sekali, adalah PBL dimulai dengan sebuah masalah yang harus dipecahkan. Kedua, mahasiswa bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Ketiga, pembelajaran berbasis tim menjadi elemen penting dalam PBL ini. Keempat, dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama informasi. Melalui PBL, mahasiswa tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami konsep dan aplikasinya dalam konteks nyata. Selanjutnya, cara menerapkan PBL dalam kelas. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah yang relevan. Pilih masalah yang cukup kompleks untuk memancing diskusi dan analisis mendalam antar mahasiswa. Formasi kelompok. Bentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa mahasiswa untuk berkolaborasi. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Biarkan mahasiswa mencari dan mengolah informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang keempat, diskusi dan solusi. Mahasiswa bekerja sama untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi. Dan yang terakhir adalah refleksi. Ini untuk membahas tentang hasil dari diskusi kelompok, apakah perlu ada peningkatan dan pengembangan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan Problem Based Learning. Sebelum menerapkan PBL, beberapa hal perlu dipersiapkan. 1. Masalah yang menantang. Pastikan masalah yang digunakan untuk memotivasi mahasiswa berpikir dan bekerja sama. Yang kedua, lingkungan belajar yang mendukung. Buat suasana yang nyaman untuk berdiskusi dan mengeksplorasi ide-ide. Yang ketiga, sumber daya pembelajaran. Pastikan sumber informasi seperti buku, artikel, dan akses internet tersedia. Dan yang keempat, instruksi yang jelas. Berikan panduan yang jelas tentang tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang harus diambil oleh mahasiswa. Berikutnya, kelebihan dari Problem Based Learning. Problem Based ini, PBL ini memiliki kelebihan yang membuatnya efektif. 1. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. PBL mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi, mempromosikan tim kerja, memperkuat keterampilan komunikasi. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman, karena antara mereka tentu pernah memiliki pengalaman yang serupa atau mirip untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan riset. Mahasiswa terlibat dalam pencarian data untuk menganalisis informasi yang relevan. Terlepas dari kelebihan yang ada dari Problem Based Learning, Problem Based Learning ini juga memiliki beberapa kekurangan.
Yang pertama, butuh waktu lebih lama. Proses pembelajaran berbasis PBL cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode tradisional. Yang kedua, bergantung pada kemampuan mahasiswa. Hasil belajar sangat bergantung pada keaktifan dan komitmen mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peran fasilitator yang kompleks. Dosen perlu memiliki keterampilan untuk memandu tanpa terlalu campur tangan. Selanjutnya, mari kita lakukan studi kasus. Sebuah contoh penerapan PBL di bidang pendidikan. Sebuah kelompok mahasiswa diminta untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan literasi anak-anak di tempat terpencil. Coba kasus ini diberikan kepada mahasiswa untuk didiskusikan di dalam kelompok. Bagaimana cara mereka memikirkan solusi atas peningkatan literasi di daerah terpencil. Baik, semoga contoh kasus tadi bisa dilakukan diskusi yang mendalam pada mahasiswa. Terakhir, kami akan memberikan evaluasi. Apakah yang dimaksud dengan problem-based learning? Jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari problem-based learning. Semoga bisa dijawab. Sebagai penutup, kami akan berikan referensi yang bisa dijadikan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa. Yaitu ada riset yang dilakukan oleh Ismail dengan judul The Effectiveness of Problem Solving, Problem-Based Learning in Terms of Learning Achievement. Juga dari Parida tahun 2020 dan dari Kusumastuti tahun 2018. Demikian, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih.